Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab 4, wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menghayati bahwa begitu besar keanekaragaman makanan khas yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, di mana masing-masing mempunyai ciri dan cita rasa yang khas. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan adanya teknologi pengolahan yang baik dan tepat untuk setiap makanan khas daerahnya. Berikut selanjutnya, mendesain dan membuat produk khas daerah masing-masing, meliputi model atau teknik pengolahan, kemasan dan pelabelan, perhitungan biaya, media promosi, sistem penjualan yang digunakan. Lanjut, mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan khas daerah yang dipilihnya dengan perilaku jujur dan percaya diri. Pengembangan bisnis meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi, pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan khas daerah berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Banyak faktor pendukung pemilihan wirausaha di bidang pengolahan makanan khas daerah. Misalnya, karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Jenis produk sangat bervariasi. Jadi makanan khas daerah itu variasinya sangat banyak sekali. Sehingga dia bisa dijadikan salah satu bidang wirausaha. Kemudian yang kedua, bahan baku mudah didapat. Ya, bahan bakunya itu adalah yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya bahan bakunya singkong atau apa yang sering ditemukan di ciri khas daerah tersebut. Yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Ya, untuk mengolah makanan khas daerah itu biasanya teknologinya cukup sederhana. Tidak memerlukan alat-alat yang canggih. Yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Nah, biasanya alat sama mesinnya itu harganya tidak begitu mahal. Bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita produksi. Yang kelima, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Misalnya mau dikemas dengan menggunakan daun atau plastik. Dan usahakan untuk memilih kemasan adalah yang ramah lingkungan. Biasanya kalau makanan tradisional itu ramah lingkungan. Misal nasi timbel itu dibungkusnya dengan menggunakan daun jati. Kemudian makanan khas ketimus itu juga dibungkusnya dengan daun pisang. Yang keenam, pasar sangat terbuka lebar. Nah, ini pasarannya masih sangat luas. Bahkan bisa ke mancanegara karena di luar sana orang asing
ternyata mempunyai ketertarikan untuk makanan khas Indonesia. Yang ketujuh, makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kebutuhan wajib manusia. Jadi yang selalu dicari sama manusia. Siapa sih manusia yang tidak mencari makanan? Nah, jadi inilah faktor-faktor pendukung mengapa pemilihan wirausaha itu di bidang pengolahan makanan khas daerah. Lanjut. Masuk kepada perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Keragaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman makanan tradisionalnya. Jadi ada hubungan yang positif atau hubungan yang baik dengan keragaman makanan. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Jadi untuk suatu daerah, selain alamnya dan keseniannya, makanan juga bisa menjadi daya tarik untuk bidang pariwisata. Makanan menjadi prakarya dan kewirausahaan kelas 1, 2, dan 3. Nah, makanya kayaknya untuk materi prakarya kok selalu pengolahan makanan itu ditemukan ya. Baik kalian di kelas 1, 2, dan 3. Karena ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata di suatu daerah. Baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat, maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Juga untuk dijual ke daerah lain, dan atau wisatawan atau pendatang. Mengapa wirausaha makanan khas daerah? Nah, kenapa kita wirausahanya harus makanan khas daerah? Ada beberapa sebabnya, yaitu produknya sangat bervariasi. Nah, ini kan produk makanan di suatu daerah itu variasinya sangat banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk membuka wirausaha makanan. Walaupun sudah banyak yang membuka usaha, tapi karena variasinya banyak, kita bisa membuat produksi yang variasi. Misal sama-sama membuat rendang, tapi rendangnya untuk yang kita produksi ini ada level-levelnya. Jadi divariasikan. Sebab yang kedua, bahan baku mudah didapat. Iyalah, karena bahan bakunya ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Dan yang biasa kita santap sebagai bahan makanan. Yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Ya, untuk memasak suatu makanan khas daerah itu mudah dipelajari. Dan teknologinya itu sangat sederhana. Misalnya dikukus atau dibakar di dalam bambu. Sebab yang berikutnya adalah investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam, pasar sangat terbuka lebar, makanan khas daerah, makanan merupakan kebutuhan wajib manusia, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Yang B, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah.
Kalian bisa cari contohnya masing-masing. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkan sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Ya, misalnya ayam bakar. Yaitu udah setengah jadi, sudah diungkep dengan bumbu biasanya. Kemudian baru nanti jika ada pembeli baru dibakar. Itu namanya setengah jadi. Nah, berikut ada pembagian produk makanan berdasarkan sumbernya, yaitu nabati dan hewani. Di sini sudah ada gambarnya. Di sini yang berasal dari hewani. Ini nabati seperti contohnya urap, gado-gado, itu nabati. Produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani. Seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya telur asin, dadi, dan rendang. Masih banyak lagi contoh yang lain. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan, baik mutu produknya maupun kemasannya. Contoh nih, salah satunya kita ambil telur asin. Nih gambarnya, pasti sudah pada pernah makan ini, bahkan mungkin ada yang suka sekali dengan telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur, mayoritas telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan penggaraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang juga sudah membuat telur asin. Contoh berikut adalah rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi. Mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula adalah makanan khas daerah dari Padang, Sumatera Barat. Tetapi saat ini sangat mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia, bahkan di dunia. Di luar negeri ini rendang sudah banyak ditemukan. Karena cita rasanya yang relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen. Peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan, peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya kita membuat rendang yang bisa diekspor atau dikirim ke tempat yang jauh, tapi bisa awet, aman. Awet artinya awet bukan diberi bahan pengawet ya. Awet secara alami. Itu dengan cara mengemasnya dengan baik. Jadi bagaimana caranya kita memodifikasi dan meningkatkan produk makanan khas daerah tersebut. Kedua, produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati. Seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian,
kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya, maaf ini maksudnya nabati. Ini di bukunya salah ketik ya. Misalnya asinan, fruit leather atau kulit buah, dan mochi. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia, tetapi inovasi terhadap produk ini masih bisa terus dilakukan, baik inovasi produk maupun kemasannya. Jadi yang nabati ya, ini nanti di kalian koreksi untuk membuat catatannya. Berikut adalah token untuk kuis kalian. Contoh yang berbahan baku nabati, contohnya asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasaman. Pengasamannya bisa dengan asam jawa atau cuka makan. Asinan dikenal sebagai oleh-oleh dari daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Walaupun sudah banyak ditemukan juga di daerah lainnya, tantangan dan peluangnya adalah meningkatkan mutu asinan, tingkat keawetannya, dan pengemasannya yang lebih baik agar konsumen lebih nyaman dalam membawanya dan mengkonsumsinya. Nah, sekarang udah banyak nih kemasan-kemasan asinan seperti ini. Jadi nggak tumpah-tumpah, walaupun dibawa untuk oleh-oleh. Yang B, fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. Fruit leather mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam, buah-buahan yang melimpah. Jadi ini salah satu cara untuk mengawetkan buah ya, agar buah tidak terbuang begitu saja menjadi busuk karena habis panen banyak sekali. Seperti contohnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangan dan peluang untuk wirausaha fruit leather ini lebih sangat terbuka karena pesaingnya masih sedikit, bahan bakunya melimpah. Jadi nggak perlu kita mencari bahan baku kesulitan. Dan pasar cukup besar. Inovasi produk dan kemasan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Ini salah satu contohnya. Ada lagi nih yang namanya mochi. Pasti kalian sudah pasti banyak yang mengenal si mochi ini. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket. Kemudian dibentuk sesuai selera. Makanan ini di Indonesia banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan bentuk dan kemasan yang sangat cukup baik. Tantangan wirausaha mochi adalah stabilitas mutu, terutama keawetannya. Nah, biasanya kan ini nggak awet. Bagaimana cara mengawetkannya dengan syarat alami ya, tanpa pengawet. Peluang wirausaha mochi adalah pengembangan variasi bentuknya, rasa dan isi kemasan. Sekarang mochi itu udah banyak variannya ya. Isinya sudah macam-macam. Nih contohnya nih. Baik, untuk materi prakarya pengolahan makanan khas daerah, Ibu cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.